Masir atau semah di Pulau Jawa juga ada. Lokasinya ada di daerah Kuningan, Jawa Barat. Mereka dari keluarga ikan tor. Kalau di Jawa Barat, ia dikenal dengan nama ikan kancera atau ikan dewa. Tuh, kayak ini nih. Sama kan? Ada fakta menarik nih mengenai si ikan perairan jernih ini. Ternyata ikan kancera ini doyan makan apel loh. Tuh lihat, kalau dikasih umpan ikan sama potongan apel, maka dua-duanya akan disikat. Weh, rakus juga ya kamu sob. Sebenarnya bukan rakus teman, tapi si ikan kancera ini lebih tepat disebut pemakan segala alias omnivora. Dikasih makan pakai apel plus seekor ikan kecil, dua-duanya disantap teman. Memang ikan pemakan segala kamu sob, cakep. Sayangnya populasi ikan asli Indonesia ini terancam punah teman. Bahkan sudah masuk dalam daftar merah IUCN. Soalnya tidak seperti saudaranya si ikan mas. Ikan kancera ini masih sedikit yang membudidaya. Ikan kancera hanya bisa tumbuh dan berkembang biak dengan baik di air yang berarus deras, berair jernih, dan dasar berbatu. Oh iya, suhu airnya pun harus rendah alias sejuk. Dan yang juga tak kalah penting, air tersebut harus memiliki kandungan oksigen yang tinggi. Weh, banyak banget ya syaratnya. Pantas saja ikan ini harganya mahal ya. Yuhu, hari ini ada kuis dari Otan ya teman. Jadi, nonton episode ini sampai habis dan jawab pertanyaan di akhir tayangan. Jangan lupa follow dulu akun Instagram @megasintrans7. Cakep! Hei, kamu kenapa sob? Tolong! Sobat Otan terjebak di dalam pasir! Tunggu dulu, sepertinya Otan kenal deh. Oh iya, ini kan si Viper gurun. Nama kerennya Serates teman, atau Viper bertanduk Sahara. Dia berasal dari tanah Arab dan beberapa juga ditemukan di Afrika bagian utara. Ular yang dikenal dengan nama Viper Hornet ini punya kemampuan menguburkan diri di dalam pasir. Hal ini dilakukannya untuk menghindar dari predatornya sekaligus berburu mangsa. Sungguh penyamaran yang baik, dia terlihat seperti pasir sekarang. Lidah Viper tanduk berperan ganda teman. Yang pertama sebagai indera penciuman, dan yang kedua untuk memancing mangsanya mendekat. Tikus, jangan mendekat. Di situ ada Viper. Bahaya, sob. Kamu jangan terpancing gerakan lidahnya. Astaga, cepat sekali serangannya. Coba Om Editor, kasih lihat gerak lambatnya. Dengan kecepatan serangan yang dimiliki Viper gurun, mangsa yang mendekat dipastikan tidak bisa menghindarinya. Kalau sudah begini, Otan gak bisa menolongmu lagi, tikus. Ular jenis Viper terkenal dengan bisa tinggi dan mematikan. Hanya dalam hitungan detik, mangsa sudah dipastikan tidak berdaya oleh racunnya. Setelah mangsa lemah, Viper Hornet melepaskan gigitannya dan kemudian memakannya. Kamu memang pemburu berdarah dingin, sob. Ampun! Nah, baru saja ada korban. Si kadal malah datang mendekat.
tidak ada respon dari Viper tanduk ini? Otan tahu. Kadal merupakan reptil berdarah dingin, teman. Jadi dia tidak terbaca sebagai mangsa oleh sensor panas yang dimiliki Viper gurun ini. Oh iya teman, ada yang unik loh tentang perilaku si Hornet ini. Lihat cara berjalannya, dia meliuk-liuk seperti penari ya. Pergerakannya berbeda dengan ular pada umumnya. Mereka biasanya bergerak menyamping dengan menekan otot-otot perutnya ke tanah untuk menghasilkan dorongan yang kuat. Kermaks! Nah, ini dia nih kembaran Cerates. Namanya Cerates vipera. Serupa tapi tak sama. Sobat Otan ini tidak punya tanduk di bagian kepalanya. Habitatnya pun sama, mereka sama-sama ditemukan di tanah Arab dan Afrika Utara. Tapi Sobat Otan ini lebih jago saat penyamaran. Cerates vipera membenamkan seluruh bagian tubuhnya tanpa terkecuali. Aduh. Kalau seperti ini Otan gak bisa menemukanmu, Sob. Semua terlihat seperti hamparan pasir. Kalau ngomongin tentang Viper gurun, Otan punya yang spesial nih. Ini dia, si ular derik. Ular dengan ekor khasnya yang bisa mengeluarkan suara. Baru aja Otan ngenalin ke teman-teman. Kamu udah siap-siap menyerang aja. Tenang Sob, tenang. Otan gak gangguin kamu kok. Jika ular derik sudah pasang kuda-kuda seperti ini, artinya dia bisa menyerang sewaktu-waktu. Harus jaga jarak aman, teman. Otan gak mau deket-deket, takut. Loh, si tikus malah dicuekin. Tumben Sob, kamu kenapa? Nafsu makan berkurang? Atau lagi pengen nasi padang? Perhatikan deh, terlihat ada selaput putih di bagian matanya teman. Pantas aja si derik cuekin tikus. Karena Sobat Otan ini mau ganti kulit. Atau istilah kerennya, shading. Dalam masa seperti ini, ular akan berpuasa. Dia akan makan setelah proses ganti kulit selesai. Ular derik termasuk dalam keluarga ular viper, di mana mereka memiliki taring yang cukup panjang. Di dalam mulut ular viper terdapat tempat untuk menyembunyikan taringnya. Sistem kerja taring ular derik seperti halnya pisau lipat. Mereka hanya akan mengeluarkannya saat dibutuhkan untuk melumpuhkan mangsa maupun pertahanan dirinya. Biasanya panjang taring bisa diukur dari jarak hidung sampai matanya. Meskipun tergolong ular berbisa tinggi, ternyata banyak juga loh yang suka mengkoleksi Sobat Otan ini. Syaratnya wajib untuk memiliki tempat yang aman dan peralatan keamanan seperti ini. Loh, Kak, ular deriknya mau dibawa kemana? Karena Sobat Otan ini berasal dari gurun, maka dia sangat membutuhkan panas matahari, teman. Salah satu perawatan yang dianjurkan adalah dengan menjemurnya. Karena dengan hal ini berfungsi untuk menjaga kesehatan Sobat Otan ini. Jangan lupa pakai skincare ya Sob, biar kulit kamu tetap terjaga dengan baik. Sebentar. Kayaknya barusan Otan lihat ada ular lain deh di situ. Itu di bawah daun situ. Tuh, kelihatan kan? Kalau dari corak badan dan bentuk kepalanya, Otan tahu nih ini ular apa. Ini kan Death Adder alias si penunggu kematian.
Sesuai dengan namanya, si Death Adder akan menunggu dengan sabar di balik daun atau akar pohon seperti ini hingga mangsanya lewat. Dan terkadang itu berarti menunggu seharian, teman. Sabar banget kamu, Sob. Wah, ada tikus. Sepertinya si tikus ini juga nggak menyadari kalau di sini ada ular beludak alias Death Adder. Bisa jadi ini karena kemampuan kamuflase alias menyamar yang dimiliki Death Adder. Soal ini ia memang jempolan. Bukan cuma kamuflase, Death Adder juga punya kemampuan serangan yang teramat cepat. Bahkan yang tercepat di antara semua ular di seluruh dunia. Wow, apa Wotan bilang? Gak sampai setengah detik, teman. Cepat banget. Coba kita lihat sekali lagi dalam gerakan lambat. Secepat kilat ya serangannya. Sampai loncat begitu tikusnya. Mungkin karena saking kagetnya. Gak heran ya kalau Death Adder menempati peringkat kedua ular pemilik serangan tercepat di dunia. Dan hanya kalah cepat dari ular Black Mamba. Tuh, si tikusnya mulai sempoyongan, teman. Ini pasti karena efek bisa mematikan dari ular beludaknya. Hanya dalam waktu kurang dari 1 menit, si pengerat ini akhirnya meregang nyawa. Cara makan si ular penunggu kematian memang seperti ini, teman. Dia akan biarkan mangsanya tak berdaya, lalu akhirnya ditelan bulat-bulat deh. Teman di rumah, ular Death Adder berasal dari Indonesia Timur, tepatnya Papua. Mereka juga ada di Papua Nugini serta Australia.